트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억 건물을 찾으러 Kota menjadi pusat kegiatan penduduk dari daerah sekitarnya. Di kota, pusat-pusat kegiatan pembangunan mempengaruhi perkembangan di daerah sekitarnya, sehingga kota menjadi pusat perkembangan bagi daerah-daerah di sekitarnya. Untuk bisa mengidentifikasi pusat perkembangan, kita perlu mengetahui teori-teori dasar pusat pertumbuhan. Salah satu teori yang akan kita bahas adalah teori kutub pertumbuhan. Teori kutub pertumbuhan dalam buku Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan 2006 karya Raharjo Adisasmita. Teori kutub pertumbuhan atau teori pusat pertumbuhan pertama kali dikembangkan oleh Perrow pada 1955. Dia melakukan pengamatan terhadap proses pembangunan, bahwa kenyataannya perkembangan dimanapun bukanlah merupakan suatu proses yang terjadi secara sentral, melainkan muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda. Tempat atau kawasan yang menjadi pusat pembangunan dinamakan pusat atau kutub pertumbuhan. Dari kutub-kutub inilah proses pembangunan akan menyebar ke wilayah-wilayah lain di sekitar. Adanya pusat-pusat pertumbuhan mempengaruhi kehidupan manusia, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan. Pusat-pusat tersebut mempengaruhi sektor ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Hadirnya pusat-pusat pertumbuhan berdampak langsung terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini ditandai oleh peluang kerja di berbagai sektor pergerakan arus barang antar pusat. Pusat pertumbuhan juga mempengaruhi bidang sosial dan budaya terlihat dari perkembangan iptek dan informasi, serta sosial menyangkut kesehatan, perumahan, transportasi, tenaga kerja, penduduk, dan pariwisata. Arus informasi dan barang yang serba cepat serta mudah menjadi salah satu dampak kemajuan. Contoh dari kutub pertumbuhan yang ada di Indonesia salah satunya adalah Malioboro. Malioboro dikenal sebagai pusat pertumbuhan sekaligus ikon dari Yogyakarta yang perekonomiannya berpusat dari pasar, oleh-oleh, kuliner, dan lain sebagainya. Contoh yang lainnya adalah kawasan Kuta yang ada di Bali. Kawasan ini menjadi satu di antara kutub pertumbuhan penting bagi Pulau Dewata. Perkembangan pariwisata yang pesat menjadikan Kuta menjadi pusat perekonomian bagi masyarakat Bali. Sementara Jacques Baudeville menggambarkan kutub pertumbuhan sebagai suatu pengelompokan atau aglomerasi geografis dari berbagai kegiatan. Pengelompokan atau aglomerasi geografis ini kemudian akan menuju satu pusat. Jadi, bila ada sebuah wilayah yang memiliki wilayah industri, jasa, sarana, transportasi yang baik, wilayah tersebut perlahan akan berkembang menjadi pusat pertumbuhan. Contoh dari pusat pertumbuhan terbesar di Indonesia adalah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar. Terima kasih. Huisman menyebutkan ada dua efek dari kutub pertumbuhan Grove, yaitu efek positif dan efek negatif. Efek positif dari kutub pertumbuhan adalah trickle-down effect, yang merupakan gejala pada saat adanya wilayah yang maju menjadi kutub pertumbuhan yang akan ikut mempengaruhi perkembangan di wilayah yang ada di pinggirannya. Wilayah-wilayah yang berada di pinggiran kutub pertumbuhan memiliki dua kemungkinan, yaitu menyatu dengan kota tersebut atau menjadi pusat pertumbuhan atau kota yang baru. Contohnya Bekasi yang mendapat pengaruh besar dari Jakarta perlahan menjadi kota sendiri. Nah, kalau efek negatifnya adalah efek polarisasi yang menjelaskan bahwa gejala komplementaritas lemah akan menjadi dampak polarisasi pembedaan. Jadi, bila ada wilayah-wilayah yang tidak menyatu secara kelompok alias beragam, maka akan terjadi dampak polarisasi atau perbedaan di antaranya wilayah-wilayah tersebut yang kemudian dapat menyebabkan pemekaran suatu wilayah karena adanya ketidakcocokan yang disebabkan adanya gejala komplementaritas. Penerapan teori kutub pertumbuhan Grove di Indonesia. Konsep teori kutub pertumbuhan diadopsi oleh Indonesia menggunakan strategi pembangunan wilayahnya. Dampaknya pada berbagai wilayah yang sulit dibatasi seperti Jabodetabek, Gerbang Kertasusila, dan lain-lain.
Masalah berikutnya terjadi ketimpangan wilayah, terutama dalam hal kesejahteraan antar kota-kota utama dan wilayah di sekitarnya. Oleh sebab itu, ada kecenderungan masyarakat untuk mendekati kawasan potensial atau sumber penghidupan, yakni menuju kota-kota utama tersebut. Rumusan pola hierarki K sama dengan 3. Rumusan pola K sama dengan 3 sama dengan 6. 31. K sama dengan 3 diperoleh dari penjumlahan kawasan. Tempat yang sentral adalah pusat pelayanan yang berupa pasar senantiasa, barang-barang bagi kawasan-kawasan di sekitarnya, kasus pasar yang optimal atau asas pemasaran. Selain mempengaruhi wilayah sendiri, wilayah ini juga mempengaruhi sepertiga bagian dari masing-masing wilayah tetangganya. Struktur ini disebut skirtarel sebagai asa pesan. Dari artis semua daerah di lengan barang-barang yang diperlakukan dan lokasi tempat sentral harus sedikit mungkin. Jadi kesimpulannya dalam teori kutub pertumbuhan, dalam teori ini menyatakan bahwa suatu pembangunan kota atau wilayah yang lain itu terjadi karena hasil dari proses, bukan terjadi karena serentak. Dan wilayah-wilayahnya pun wilayah atau tempatnya pun terjadi waktunya itu secara bertahap atau secara bertahap. Nah, untuk suatu wilayah atau lokasi yang menjadi suatu pusat pembangunan atau pengembangan wilayah itu dinamakan dengan kutub pembangunan. Nah, kutub-kutub ini akan menyebar ke wilayah lainnya, bahkan atau mungkin ke wilayah-wilayah pusat-pusat yang di bawahnya. Nah, jika kutub-kutub ini sudah menyebar, otomatis pertumbuhan juga akan ikut terbuka lebar. Nah, jika pertumbuhan sudah semakin otomatis akan berpengaruh dengan ekonomi di wilayah tersebut. Nah, bisa kita ambil contoh ada seperti terbukanya lowongan kerja. Nah, kita contoh-contoh di Indonesia. Contoh-contoh di Indonesia itu ada Malioboro. Malioboro selaku ikon Yogyakarta. Suatu daerah itu bisa menjadi suatu destinasi dengan masyarakatnya itu bergantung kepada pariwisata di situ. Itu juga akan bisa mengembangkan suatu wilayah tersebut. Nah, terus contoh lain ada Kuta di Bali. Kuta di Bali juga sama seperti Malioboro. Masyarakat di sekitaran Bali melakukan atau masyarakat di sekitaran Bali itu menggantungkan diri di perekonomiannya itu bergantung pada Kuta. Nah, untuk teori kutub pembangunan itu ada dampak negatif dan positifnya. Dampak positifnya itu tapi suatu daerah-daerah lain, jika misalnya ada daerah A, dia sudah melakukan atau dia sudah ada pertumbuhan dia itu menjadi seorang kutub pertumbuhan. Nah, daerah lain juga akan ikut serta atau akan terbawa oleh pertumbuhan tersebut karena akan mengikutinya. Sedangkan untuk dampak negatifnya adalah suatu negara itu ada mengalami kesenjangan. Misal di kota A dia sudah mengalami kemajuan, di kota B belum terjadi. Sekian, terima kasih. Ready for action, let's go. 저거 물을 찾으러